Selamat malam, kita dari kelompok A dari mata kuliah sejarah pemikiran akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami tentang film Groundhog Day. Di sini saya sebagai moderator Ridwan Abdul Aziz, kemudian ada moderator kedua yaitu Enda Khairunisa Hariri, kemudian ada anggota kelompok yang lain, ada Desi Rahmawati, kemudian Fatwatul Mahdi dan Amelia Khairunisa, serta di Apriliana dan Ella Novita. Oke, mungkin masuk ke pertanyaan pertama ya untuk Kak Desi. Pertanyaannya yaitu apa rumusan masalah dari film Groundhog Day? Mohon bisa dijelaskan dalam 1 sampai 2 kalimat. Silahkan Kak Desi. Ya, baik. Makasih Mas Ridwan waktunya. Jadi setelah kita nonton film kemarin, Groundhog Day, saya coba untuk sedikit menarik kesimpulan dalam 1 atau 2 kalimat saja dimintanya tentang isi dari film Groundhog Day. Kalau menurut saya, film ini menceritakan tentang seorang yang bernama Phil. Beliau adalah jurnalis yang terkenal sombong dan egois. Beliau terjebak dalam pusaran waktu, mengulang hari yang sama berulang kali. Tetapi melalui pengalaman ini, Phil merasa frustasi dan marah. Namun seiring berjalannya waktu, beliau mengalami introspeksi diri dan belajar untuk menjadi yang lebih baik. Begitu sih yang saya tangkap dari filmnya. Baik, terima kasih Kak Desi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, Ya, mungkin bisa dilanjut, Kak. oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu pertanyaannya yaitu jelaskan hubungan dari problem utama dengan pemikiran dari Heraklitos dan Parmenides. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat. Saya boleh ngasih pendapat, teman-teman. Ya, silakan Mas Fatwatul. Silakan Mas Fatwatul. Eh, Jalan ceritanya sama sih yang aku pahamin sama yang dijelasin Mbak Desi tadi. Kan sebenarnya kan di film Groundhog itu emang seorang jurnalis yang namanya Phil itu dia ngestak di putaran waktu. Jadi tiap hari dia mengalami rutinitas yang berulang-ulang gitu. Sama kayak yang kita rasakan sekarang, bangun pagi, kerja, pulang, besok ulang lagi kan itu kadang bikin kita bosan ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan permasalahan utama yang ada di film tersebut dengan pemikiran-pemikiran para ahli itu bisa saja dihubungkan. Jadi saya mencoba untuk memberikan pendapat saya hubungannya dengan pemikiran Herakleitos. Nah, Herakleitos itu dia kan seorang ahli filsafat ya. Dia menjelaskan kalau sesuatu itu selalu berubah dan terus bergerak. Nah, jadi permasalahan utama dalam film Groundhog Day itu adalah Phil yang terjebak dalam putaran waktu. Setiap hari, Phil selalu mengalami hal yang berulang-ulang dan tidak berubah karena dia menjalani rutinitas yang sama atas pekerjaan dia sebagai pembawa acara cuaca di sebuah kota kecil. Nah, menyadari hal tersebut, Phil merasa ada yang salah dan mulai mencari kontradiksi-kontradiksi agar tidak terjebak dalam situasi yang stagnan. Nah, dia mencoba berbagai upaya hingga suatu saat dia menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menikmati hidup dan fokus pada apa yang dimiliki. Nah, ia melakukan mulai dari hal-hal kecil seperti belajar bahasa asing, membaca, membantu sesama, dan kegiatan lainnya. Agar hal-hal kosong karena apa? Karena ngestak di putaran waktu tadi bisa dimanfaatkan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, aktivitas-aktivitas kecil tersebut merupakan contoh dari kontradiksi yang merupakan teori dari Herakleitos yang membawa nantinya kepada harmoni. Hal ini karena kebesaran seorang Phil yang kurang peduli dengan sekitar menjadi seseorang yang peduli. Begitu, teman-teman. Baik, makasih
Mas Watul tadi pendapatnya terkait dengan hubungan problem utama menurut pemikiran Heraklitus. Kemudian mungkin ada yang mau menambahkan untuk menurut pemikiran dari Parmenides. Parmenides. Mbak Iya Kak, Amel, silakan. mungkin ya aku mau nambahin yang berdasarkan pemikirannya Parmenides ya Kak ya. Jadi kalau dari Parmenides ini sebenarnya kayak bertolak belakang gitu sih, seperti bertolak belakang sama pemikiran yang sebelumnya dari Herakleitos ya. Jadi Parmenides ini kan terkenal dengan argumennya itu tentang keesaan ya. Jadi bahwa dia berpendapat itu realitas hanya ada satu dan nggak mungkin berubah gitu Kak. Nah, jadi kalau di film ini sendiri, Phil itu kan terjebak di dalam siklus waktu yang membuatnya itu mempertanyakan keberadaan dari realitas itu sendiri. Nah, argumen Parmenides ini tuh eh, jadi di sini tuh hari yang diulang oleh Phil tadi itu eh, merupakan realitas yang tidak berubah. Nah, sementara dia itu terjebak dalam ilusi perubahan. Jadi di sini Phil itu sendiri perlu menerima bahwa dia itu nggak bisa mengubah hari tersebut. Tetapi yang Phil bisa lakukan itu adalah mengubah cara dia itu dalam memandang untuk menggunakan waktu yang dia miliki di hari tersebut itu bisa untuk introspeksi atau untuk pertumbuhan pribadi dia sendiri sih gitu. Mungkin menurut aku seperti itu Kak kalau dari Parmenides. Oke, Mbak Amel, terima kasih atas pendapatnya. Oke. Mungkin dari kita cukup jelas ya untuk penjelasan dari hubungan problem utama dengan pemikiran dari Heraklitus dan Parmenides sudah cukup. Mungkin untuk selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3 bisa disampaikan oleh Mbak Enda. Iya. Eh, izin ini ya, bukan menambahkan sih, saya sebetulnya juga kita kan ini lempar diskusi. Jadi intinya mungkin sebetulnya permasalahannya ada di diri kitanya ya. Sebetulnya yang kalau menurut si Parmenides ini kan argumennya keesaan, tidak ada yang berubah. Tapi kalau dari Herakleitos itu semuanya dinamis berubah, tapi tergantung kitanya begitu ya. Dengan rutinitas yang ada, kalau kita mau berubah, ya bisa berubah gitu ya. Tolong lurusan ya kalau saya salah. Kemudian yang ketiga, ada pertanyaan nih, ada tugasnya berilah kutipan dari buku Copleston yang meneguhkan pendapat dari nomor 2 yang sudah disebutkan di atas. Mungkin ada yang mau menambahkan? Jawab. Izinkan buat menjawab nomor 3 yang terkait kutipan dari buku Copleston. Ya, nomor 2 ya. Mungkin Silakan. dari ini ya pendapat Heraklitus yang cukup menarik itu Heraklitus berpendapat bahwa all things are in a state of flux, yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu berubah-ubah, di mana segala sesuatu itu bergerak, tidak ada yang tetap. Terus Heraklitus ini juga menyatakan bahwa reality is one, tapi banyak hal yang terjadi pada saat yang sama, di mana hal ini tuh bukan sekedar kebetulan, tapi terjadi pada hakikatnya. Nah, hal ini itu sama seperti permasalahan dalam film yang menggambarkan bahwa Phil itu terjebak dalam putaran waktu di mana mengalami hal yang berulang-ulang dan tidak berubah karena dia menjalani rutinitas yang sama. Gitu, Kak. Sekian. Oke, terima kasih Mbak Ella. Ada lagi kali ya yang menambahkan Mungkin saya dari juga ingin menambahkan, Mbak. Mm-mm. Kalau dari hubungan dengan Parmenides sendiri, di sini ada Parmenides argued that change and multiplicity are illusory and that reality is one, immutable and unchanging. According to Parmenides, what truly exists is a single, external, and unchanging being. Nah, di sini itu untuk Parmenides sendiri dengan argumennya tentang keesaan dan immutability, dia mengatakan bahwa realitas hanya satu dan tidak akan berubah. Namun dalam kehidupan Phil sendiri terjadi perubahan pribadi yang signifikan. Nah, hari yang sama terus berulang tanpa perubahan nyata dalam realitas dasarnya. Sejalan dengan pandangan Parmenides, realitas hanya satu dan tidak berubah.
Meski Phil mengalami transformasi batin, realitas eksternal yang dia hadapin setiap hari tampak tetap sama, menciptakan kontras antara perubahan dalam diri dan ketidakperubahan realitas luarnya. Oke, Mbak Debbie, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan dari nggak cuma dari poin 3 yang P1, 2, 3 yang sudah dibahas sama kita? Atau mau menyanggah? Pemahaman sih kalau saya, jadi sama kayaknya. Iya, kayaknya sependapat ya. Iya, Kak. Nah, iya. Ada yang mau ditambahkan? Atau Dari aku sudah, cukup nih? Kak, sependapat. Iya, sependapat ya. Intinya sih mungkin manusianya itu sendiri yang bisa mengubah. Kalau realitas kan mungkin berhubungan dengan rutinitas yang akan berulang setiap hari begitu ya. Tapi yang dinamis itu mungkin kitanya ya. Kalau saya lebih cenderung ke yang Herakleitos itu ya. Tapi kan di sini kita harus menggabungkan dua filsafat ini ya dan menghubungkannya dengan film tadi ya. Oke, itu aja dari Mas Ridwan. Ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin dari saya akan menyimpulkan dari film ini mungkin yang bisa kita petik itu kita tidak boleh diam di zona nyaman. Kita tetap harus berani mengambil langkah ke depan karena di saat kita nyaman di zona nyaman kita, maka kita akan stuck di posisi awal dan tidak akan maju. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Iya, setuju Mas Ridwan. Ya, secara tidak langsung kan realitas itu timbal balik ya, kita yang mengubah keadaan atau realitas mengubah keadaan kita gitu. Kalau kitanya diam, stuck, nggak dinamis, nggak mau berubah gitu ya, mau hanya dengan rutinitas itu saja ya akan hasilnya akan sama begitu aja gitu ya. Itu. Ada lagi yang mau menambahkan atau sudah cukup kita simpulkan nanti dan kita olah lagi hasil diskusi kita dalam bentuk ini kita submit dan kita anggap ini final. Gimana teman-teman? Udah cukup sih kayaknya, Mbak Indah. Ya, Kak, cukup, Kak. Dari aku cukup, Kak. Dari aku juga Cukup cukup. sih, Kak. Intinya sih kita sudah dapat benang merahnya ya dari film ini ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih. Kita tutup Zoom ini. Oke, thank you, Kak. Oke. Terima kasih Ya, semua. terima kasih, Kak. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya.